Ya oke guys, balik bersama gue di video kali ini kita akan mereview Honda CR-V 2400cc tahun 2013. Jadi ini adalah Gen 4 dan yang 2400cc tapi bukan yang Prestige. Dan seperti apa aja fitur yang ada di mobil ini. Sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, pertama kita akan bahas dari sisi eksterior. Untuk tampilan banyak perbedaan juga ya dari generasi yang sebelumnya, yang ketiga, dimana ini lebih modern dan futuristik lah. Di sini lampu udah pakai proyektor dan udah ada LED-nya juga, DRL-nya. Lalu untuk fog lamp juga udah ada, cuma dia nggak ada kesan chrome-nya, list chrome-nya nggak ada. Cuma kalau yang Prestige itu ada. Lalu untuk grill ini kayak pakai 3 garis gini, logo Honda di tengah, dan di bawah ini bahannya plastik. Terus sampai ke samping juga ya, itu ke samping juga masih plastik. Ini di sini over fendernya masih ada tambahan plastik juga nih. Nah untuk sisi samping spion juga udah retract automatic dari dalam. Terus ini sennya ya yang di sini tuh bentuknya cuma tipis gini, ini bagus banget, nggak yang lebar-lebar banget. Lalu di jendela ini ada list chrome-nya juga. Terus handle juga chrome, sampai bawah ini plastik. Tadi nyambung dari bumper yang depan bagian bawahnya itu pokoknya nyambung sampai bumper bagian belakang. Ini kalau dilihat dari luar nih emang bentuknya lebih besar daripada yang sebelumnya, dan baris kedua nih kayaknya lega banget nih. Nanti coba kita lihat bagian interiornya. Di sini untuk lampu belakang dia masih kayak yang posisi di atas kayak punggung itu. Cuma ini udah nggak terlalu berbentuk kayak kura-kura. Kalau generasi yang sebelumnya itu banyak yang bilang bentuknya lebih kayak kura-kura. Nah ini enggak, ini udah lebih bagus. Ini beda sama yang generasi sekarang ya. Kalau generasi yang sekarang udah di bawah. Kalau dulu ini benar-benar kayak Taruna, X-Trail itu pada pakai lampu yang di atas kayak gini. Dan saingannya emang X-Trail ya kalau untuk CR-V ini, penggerak depan juga. Terus untuk di belakang udah ada defogger, stop lamp di atas, dan antena pakai yang sirip hiu di atas. Untuk buka ini juga bisa dari belakang ya, langsung dari sininya. Dan untuk yang CR-V ini 2400cc tapi belum Prestige itu juga belum ada rear kamera parking ya, tapi udah ada parking sensornya, tapi rear kamera nggak ada karena audionya pun head unitnya masih yang model tanam, dan itu untuk layar lihatnya juga masih kurang bagus. Untuk model knalpot dia di sisi sebelah kanan ini. So itu aja untuk bagian dari eksterior. Sekarang kita beralih ke bagian mesin, kita lihat untuk sisi mesinnya seperti apa. Nah oke guys, beralih untuk sektor mesin. Untuk CR-V ini menggunakan mesin K24 iVTEC DOHC, belum yang Earth Dreams ya kalau yang ini. Terus horsepower ya itu 190 PS per 7000 rpm, dan untuk torsinya 226 per 4400 rpm. Ini cukup bertenaga banget yang 2400cc. Kalau yang 2000cc itu pakai kode mesin yang R20. Dan ini konsumsi BBM itu masih bisa, kalau di rata-rata dari dalamnya ya, di indikatornya itu bisa 10-13 km per liternya. Jadi cukup irit dengan cc yang lumayan gede. Dan untuk di bagian engine bay-nya ini cukup tertata rapi, dan ini masih bersih ya kondisinya. Ini mesinnya juga bagus, terawat. Tapi dia di sini nggak ada peredamnya. Tapi suara mesin itu nggak masuk. Malah kalau Honda itu kebanyakan road noise-nya itu yang masuk dari ban gitu-gitu, itu yang masuk ke kabin malah suaranya. Tapi kalau yang di CR-V ini udah cukup, masih bisa ditoleransi lah kalau yang ini. Itu aja kalau dari sektor mesin. Oke, beralih ke bagian interior. Untuk tampilan di depan dashboard itu ya masih hard touch sih, tapi kayak udah agak semi soft touch, agak nggak terlalu panjang ya ini. Dan di sini nih head unitnya yang gue bilang tadi tanam, dan di sini adalah layarnya kecil banget dan itu kurang menarik juga. Tapi kita coba dulu ya nyalain. Nah di sini head unitnya juga, tampilan head unitnya berfungsi untuk menampilkan informasi dari MID-nya, clusternya juga. Jadi di sini ada average full-nya seperti yang bilang tadi, bisa nyentuh 10 sampai 13 km per liternya. Dan ini settingan head unit ya udah ada CD, AUX, FM, AM. Jadi cukup lengkap ya walaupun tanam. AC juga udah lengkap nih, dia udah dual zone juga. Dan di sini pengaturannya udah tombol-tombol. Lalu untuk transmisi di sini, dan ini Matic 5 percepatan, dan untuk yang manual 6 percepatan. Tapi kalau untuk yang 2000cc itu cuma ada yang manual doang. Di sini tempat penyimpanan
bukanya belum soft ya, masih hard, tapi di sini penyimpanannya cukup luas. Lalu di sini ada cup holder yang tersimpan dan tertutup, jadi kalau nggak dipakai bisa ditutup dengan rapi. Di sini ada tempat buat koin receh, di sini ada lighter, cuma ininya hilang. Dan di sini tempat penyimpanan juga, di dalamnya ada power outlet, ada tempat buat USB-nya juga. Jadi power outletnya itu kalian bisa pakai dua ya. Selain yang di dalam sini, ini juga kalau nggak kalian pakai bisa dicolokin aja untuk nyolokin power outlet. Dan ini bisa digeser-geser nih, bisa dimajuin armrestnya sehingga enak banget kalau tangan kalian. Diatur aja sesuai kenyamanan kalian. Lalu untuk posisi headroom, ya cukup luas, cukup tinggi, walaupun ini kayak lebih pendek daripada generasi sebelumnya ya. Lalu untuk posisi legroom juga cukup luas, dan di sini posisi handbrake-nya itu nggak di tengah sini ya, konsol tengah, tapi di bawah jadi e-brake. Untuk setir dia udah ada cruise control, untuk ke head unitnya, kontrolnya, dan di belakang sini udah ada pedal shift. Wow, wah ini bagus banget. Dan untuk tampilan speedometer juga sporty dengan tachometer di sebelah kiri, tengah speedometer, lalu kanan ini suhu dan BBM bensinnya, ini penunjuk bensinnya, indikator bensinnya. Dan untuk kursi itu yang masih otomatis itu baru bagian pengemudi. Jadi untuk bagian penumpang dan yang lainnya itu masih manual. Terus di sini juga udah ada tempat penyimpanan untuk kacamata, lampu baca di kanan kiri. Dan di sini juga udah di sun visornya udah ada kacanya juga, tapi belum ada lampunya ya. Nggak ada lampu untuk kayak penerangannya kalau lagi ngaca. Itu aja sih. Dan ini kondisinya tahun 2013 tapi masih terawat banget, bersih banget di sini. Cukup baik sih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Oke, lanjut untuk baris kedua, di mana baris kedua ini posisi duduk cukup tegak ya, ininya sandaran punggungnya. Lalu di tengah ini ada armrest juga, 2 buah cup holder, cuma posisinya tuh kayak ke belakang gini, bukan nyamping gitu. Ini bisa kita lipat. Dan untuk posisi duduknya empuk. Headroomnya juga luas, legroomnya juga luas. Seperti yang gue bilang tadi, kalau dari luar kelihatan luas. Lalu pengaturan AC di sini, dia jadi nggak ada AC di atas. Dan ini udah kulit ya, dari depan sama belakang itu udah kulit. Jadi ini juga yang mesti diperhatiin nih, kalau bisa nyari emang yang kulitnya masih terawat biar masih bagus ya. Lalu apalagi nih di sini yang bisa kita otak-atik. Ini bahannya nih hard touch nih, di sini yang di tengah dalam ini. Posisi ini nggak bisa diatur ya? Oh bisa, tapi maksimal itu dikit banget. Padahal ini kayak cuma 2 row, tapi harusnya kan bisa kayak diatur lebih mundur ya. Ini semundur-mundurnya maksimal segini. Ini padahal di belakang nggak ada barang dan udah mentok. Jadi cukup pegel mungkin kalau perjalanan jauh, tapi enggak sih. Cukup nyaman juga kalau untuk mudik. Jadi posisinya enak-enak aja kalau disupirin. Sekarang kita lihat yuk kapasitas bagasinya seperti apa di mobil ini. Oke, kita beralih untuk bagian bagasi ya. Kita buka dari belakang, dari sini. Tapi gue masih belum tahu ya kalau dari kuncinya tuh sebenarnya bisa atau enggak ya. Dari kunci nggak bisa. Ini cuma untuk buka sama kunci doang. Dan di sini itu kapasitasnya cukup luas nih bagasi. Koper 2 yang sedang gede muat lah. Untuk ban serep itu juga di bawah di sini dengan ukuran standarnya, bannya masih standar. Dongkrak juga berada di bawah, ada tempatnya juga, jadi nggak bunyi, nggak bakal berisik. Dan di sini ada poketnya nih, ada poket juga di sebelah kiri, tapi kanan nggak ada. Dan yang menarik nih ya, untuk kalau misalnya kalian mau bawa barang yang lebih dan harus menutup baris kedua, itu cukup simpel aja, nggak perlu kayak dari sini terus didorong ke depan. Itu cukup tekan tuas yang ada di sini, dan itu auto akan seperti itu. Dan hampir rata ya itu malah. Jadi itu aja untuk dari sektor bagasi. Sekarang kita coba tengok nih yang tadi di luar nih. Kaki-kakinya tuh velgnya model apa dan ada fitur apa aja di kaki-kakinya. Oke guys, untuk sektor kaki-kaki CR-V ini menggunakan penggerak depan, dan dia udah depan belakang disc brake, remnya lalu dilengkapi dengan ABS, EBD plus BA. Udah ada hill start assist. Jadi lebih, dan juga ada vehicle stability controlnya. Jadi ini ringnya udah 18 ya, ini ring 18 udah tutun, jadi kayak kekinian juga. Dan emang ban bawaannya emang ini ya Bridgestone. Lalu profil bannya lebarnya juga cukup lebar, 235. Dan ini
dia ground clearance-nya itu nggak terlalu tinggi sih, memang nggak terlalu tinggi. Tapi ini untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa lah kalau ground clearance-nya segini. Oke, kita akan langsung aja nyoba untuk bawa ya, walaupun cuma keliling bentar lah, setidaknya ngerasain kalau pas dalam gimana. Seat belting. AC-nya kita coba nyalain, dia cukup dingin dan udah digital juga ya AC-nya ini. Dan defogger itu pengaturannya juga di dekat-dekat AC-nya ini. Lalu untuk kita lihat coba menu di head unit ya. Ini radio. Kita coba ke menu awal. Mana ya? Tuh ini, CD, aux, FM, AM, setup. Tampilannya warnanya itu masih kayak kurang menarik sih kalau menurut gue, tapi udah cukup lengkap sih fiturnya. Udah ini. Lalu untuk tampilan di MID-nya nih. Oh ini nih bisa dari sini. Nah ini mau ngeklik tampilannya modelnya apa itu bisa ngeliat dari sini. Dan di sini coba kita lihat menu. Oh itu dari situ aja sih. Dan untuk tampilan di MID-nya ada range, average bensinnya, trip A, trip B, suhu di luar, suhu ruangan di luar 32 derajat. Wow. Seperti ini. Dan di sini kalau mau pakai pedal shiftnya itu ubah ke mode S. Jadi kalau udah di mode S, nah itu baru bisa pakai pedal shiftnya. Tapi kalau di D itu nggak bisa. Oke, sekarang kita coba bawa seatbelt udah, atur posisi duduk karena elektrik jadi enak juga ya. Karena badannya gede, terus belum ada ini ya apa rear kamera parking, agak cukup ribet sih. Terlebih ini juga spion di tengah ini cukup kecil kalau menurut gua dengan ukuran mobilnya yang cukup besar ya, kecil banget. Dan kaca belakang itu juga visibility-nya agak kurang. Dia ketutup dengan pilar yang ada di belakangnya itu. Dan road noise-nya kalau di konblok itu kayak masih agak masuk, cuma masih bisa ditoleransi. Dan kekurangannya itu beberapa juga bilang feedback dari setirnya kurang. Lalu BBM kalau menurut gue irit sih dengan cc yang segitu. Kenapa mendingan 2400 cc daripada yang 2000 cc? Karena lebih bertenaga, jadi kalian lebih enak ambil yang ini. Lalu untuk limbung udah nggak terlalu parah, walaupun masih ada ya. Dan tarikan bawah memang kurang enak, tapi tarikan atasnya berkat settingan yang baru itu jadi lebih enak daripada generasi yang sebelumnya. Itu aja sih kalau untuk dari sisi pembawaan mobil ini. Oh yes, jadi kesimpulan gue untuk mobil ini sangat enak banget kalau untuk dinikmati ya. Dari dalamnya juga udah lengkap. Lalu untuk segi fitur juga udah cukup banyak ya, terutama untuk safety-nya. Walaupun airbag masih 2 ya. Dan kalau kalian ada budget lebih, kalian mending nyari yang facelift atau yang prestige, itu fiturnya lebih banyak. Dan untuk ininya juga lebih enak ya, head unitnya, fiturnya juga, keselamatannya juga lebih. Dan ini dibanderol dengan harga 200 jutaan. Dan saingan untuk CR-V itu adalah X-Trail, bukan Pajero atau Fortuner, karena dari frame dan juga penggeraknya itu beda. Jadi lebih dikaitkan dengan X-Trail. Cuma gue belum sempat nge-review X-Trail nih, jadi belum bisa ngebandingin seperti apa perbedaan dan enakan lebih mana. Itu aja sih kalau untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya.